Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang EBN psikoterapi PTSD. Jurnal yang kami ambil dengan judul Anak-anak korban bencana tanah longsor dengan play terapi. Latar belakang kejadian trauma merupakan peristiwa yang bisa mengenai semua orang dan berdampak pada masalah kejiwaan. Masalah kejiwaan yang muncul adalah Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD. Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD merupakan kejadian yang diakibatkan adanya bencana atau musibah yang mengakibatkan gangguan seperti kecemasan dan integritas diri. Faktor yang menyebabkan mengalami PTSD yaitu trauma yang dialami korban dan lingkungan sekitar, pendidikan yang rendah, perhatian orang tua yang kurang untuk pengetahuan mendidik anak, dan berdampak pada perilaku orang tua dalam pengasuhan pada anak. Untuk hasil resume jurnalnya, pendahuluan, laporan Badan Penelitian dan Pengembangan Jawa Tengah mengatakan bahwa korban bencana seringkali secara psikologis terjangkit gangguan stres pasca trauma atau bencana yang pada umumnya dalam dunia kesehatan disebut Post Traumatic Stress Disorder. PTSD dapat disembuhkan apabila segera terdeteksi dan mendapatkan penanganan yang tepat. Jika tidak terdeteksi dan dibiarkan tanpa penanganan, bisa mengakibatkan komplikasi medis maupun psikologis yang serius yang bersifat permanen yang akhirnya akan mengganggu kehidupan sosial maupun pekerjaan. Anak sebagai korban rentan mengalami PTSD perlu penanganan yang serius agar tidak berkepanjangan dan menghambat perkembangan. Salah satu bentuk intervensi yang bisa diterapkan untuk memulihkan kondisi psikologis anak korban bencana adalah konseling melalui terapi bermain, play terapi. Dengan bermain, anak diberi kesempatan berada dalam dunia naturalnya. Sebagai anak akan merasa aman dalam mengekspresikan dan melakukan eksplorasi terhadap dirinya, baik perasaan, pikiran, pengalaman, maupun tingkah laku. Karena anak tidak berhadapan langsung dengan kondisi yang mengingatkan pada trauma yang dialaminya, namun hanya menggunakan materi yang bersifat simbolik. Metode penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain penelitian quasi eksperimen pre-post test with control group. Populasi penelitian anak-anak korban bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara yang mengalami gangguan psikologis pasca bencana. Kriteria inklusi sampel adalah anak usia 4-12 tahun dan mengikuti sesi play terapi sampai selesai. Kriteria eksklusinya adalah tidak mengalami gangguan jiwa berat. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan Pearson test dan independent test. Hasil, gangguan perilaku yang menonjol pada anak-anak korban bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara dari hasil pretest adalah sembunyi jika mendengar suara keras seperti sirine, ambulan, dan lain-lain. Kemudian mengalami ketakutan tanpa alasan yang pasti, terlihat cemas, tampak sedih, dan menunjukkan perilaku yang agresif. Sebanyak 23 anak menunjukkan perilaku sembunyi jika mendengar suara keras seperti sirene, ambulan, dan lain-lain. Gangguan perilaku yang menonjol pada anak korban bencana tanah longsor hasil post-test adalah tampak cemas, mengalami mimpi buruk, tampak sedih, dan mudah marah. Perilaku tersebut berbeda dengan hasil pretest. Selain itu, frekuensi data terbanyak juga berubah. Hasil pretest frekuensi data yang menonjol pada kategori sering, sedangkan frekuensi data hasil post-test yang menonjol pada kategori kadang-kadang. Untuk lanjutannya,
Tabel 1 menunjukkan rata-rata skor PTSD kelompok intervensi sebelum play terapi 22,63 dan sesudah play terapi 21,11. Rentang skor sebelum terapi 17 sampai 28, untuk sesudah terapi 17 sampai 28. Pada kelompok kontrol, rata-rata skor PTSD sebelum play terapi 22,74 dan sesudah play terapi 24,53. Rentang skor sebelum play terapi 21,30 dan sesudah play terapi 21,30. Bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pada kelompok intervensi dengan skor PTSD sebelum dan sesudah play terapi dengan p-value 0,001. Sementara kelompok kontrol tidak terdapat perbedaan signifikan skor PTSD sebelum dan sesudah play terapi. P-value 0,163. Pada tabel 2 menunjukkan rata-rata selisih skor PTSD sebelum dan sesudah play terapi pada kelompok intervensi dan kelompok kontrol 0,21. Disimpulkan ada perbedaan signifikan PTSD sebelum dan sesudah terapi pada kelompok intervensi dan kontrol. P-value 0,003. Untuk analisis, dengan menggunakan play terapi menjadi alternatif penanganan yang efektif untuk mengatasi gejala PTSD pada anak-anak korban bencana, dilakukan dengan berbagai jenis permainan yang disukai anak-anak. Jenis permainan pada minggu 1 menggambar dan bercerita untuk anak usia TK dan SD. Anak diminta untuk menggambar peristiwa yang tidak menyenangkan yang pernah dialami dan untuk menceritakannya. Buku cerita dan bercerita bisa mendorong dan membesarkan hati anak. Mereka bisa mengambil jalan keluar sendiri dalam karakter cerita. Menggambar juga bisa memiliki fungsi terapeutik dan bisa mengekspresikan fantasi yang bebas. Sedangkan bercerita bisa mengeluarkan konflik dalam diri, mengenalkan cara adaptasi yang sehat dan menanamkan nilai dan keterampilan menyelesaikan masalah. Pada minggu 2 diberi permainan puzzle dengan tingkat kerumitan yang berbeda. Berfungsi sebagai kognitif terapi, menstimulasi kemampuan kognitif, membantu anak merubah kepercayaan yang tidak rasional yang mengganggu emosi dan kegiatan sehari-hari. Pada minggu 3 bermain balon dan ketapel untuk mengembangkan kompetensi menguasai lingkungan dan harga diri. Dengan suara balon meletus dan dentingan ketapel bisa membantu anak menghadapi situasi trauma dan menimbulkan ketakutan yang tidak realistik. Minggu keempat bermain plastisin. Anak bisa membentuk bebas sesuai imajinasinya, bisa mengekspresikan fantasinya, menanamkan nilai keterampilan. Dengan bermain ini, anak bisa memindahkan perasaan negatif ke objek pengganti melalui plastisin. Hasil post-test menunjukkan bahwa gangguan perilaku yang menonjol pada anak-anak korban bencana tanah longsor Kabupaten Banjarnegara, yaitu tampak cemas, mengalami mimpi buruk, sedih dan mudah marah. Frekuensi data tersebut masuk dalam kategori kadang-kadang. Maka ada perubahan jenis gangguan perilaku dan kategori frekuensinya. Setelah dilakukan play terapi, gangguan yang dialami menjadi lebih sedikit. Kemudian ada perubahan jenis gangguan dan frekuensi. Diskusi. Post-traumatic stress disorder atau PTSD yang dialami pada anak korban bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. Hasil pretest meliputi sembunyi jika mendengar suara keras seperti sirine, ambulan, dan lainnya. Kemudian mengalami ketakutan yang tanpa alasan, cemas, sedih, perilaku yang agresif.
Sedangkan post-test menunjukkan cemas, mengalami mimpi buruk, sedih, dan mudah marah. Plit terapi berpengaruh pada PTSD anak-anak korban bencana tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara. Dibuktikan bahwa dengan selisih skor PTSD sebelum dan sesudah plit terapi pada kelompok intervensi dan kontrol dengan p-value 0,003. Kesimpulan, kejadian trauma merupakan peristiwa yang bisa mengenai semua orang dan berdampak pada masalah kejiwaan. Masalah kejiwaan yang muncul adalah post-traumatic stress disorder. Post-traumatic stress disorder merupakan kejadian yang diakibatkan adanya bencana atau musibah yang mengakibatkan gangguan seperti kecemasan dan integritas diri. Berikut daftar pustakanya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan.